Oke, Transgenus, sekarang di samping saya sudah bersama dengan Ibu Titin Andriani selaku owner dari PT Tiko Transportasi Nusantara. Selamat sore, siang Ibu. Selamat sore Mbak Dini. Terima kasih sudah mengundang Transgenus ke kantor Tiko ya Bu ya. Iya, sama-sama. Oke, mungkin kita mulai kali yang pertanyaan. Kan kita tahu PT Tiko Transportasi Nusantara kan bisnisnya mulai di call-nya sejak 2017. Iya, benar. Mungkin bisa diceritakan awal mula bisnisnya seperti apa sih Bu? Wah, ini Asal usul ya. Asal usul ya. Ya, PT Tiko Transportasi Nusantara atau disingkat dengan TTN itu mulai di tahun 2017. Pada awalnya aku nggak tahu Mbak, memang ada bisnis di cold chain seperti gudang berpendingin, truk berpendingin. Nah, sejak aku kerja di salah satu perusahaan BUMN, IPC Logistik, aku mulai kenal dengan cold chain logistik, mulai belajar cold chain logistik sejak tahun 2017 awal. Sebelumnya aku memang kargo, tapi general kargo gitu. Nah, sering dengan berjalannya waktu, mungkin karena mimpi juga yang terwujud kali ya. Jadi salah satu customerku pengennya itu dilayani sama saya dan menyarankan Titin bikin perusahaan aja gitu. Dan kemudian saya mengikuti saran dari customer, buka perusahaan dan jadilah PT Tiko Transportasi. Oke, berarti termasuk cita-cita Bu Titin juga dengan punya perusahaan atau pemilik gitu ya? Bener, dari sejak kuliah sih di kampus. Aku kan sekolahnya kan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP Marunda. Ya, agak melenceng tuh agak melenceng ya bener. Tapi kan kita tahu bisnis cold chain kan lebih kompleks daripada kargo yang lain kan. Itu kenapa milih bisnis cold chain? Karena waktu tahun 2017 knowledge-nya tahunnya tentang cold chain, dilanjutin aja gitu. Oke. Nah, tapi tantangan selama bisnis merintis sampai sekarang ini, tantangan yang dihadapi apa sih Bu? Masih ada tantangannya kan? Tantangannya itu memang harus concern di temperature control ya. Kalau di cold chain kan kita harus fokusnya itu di temperature control. Nah, itu sih yang memang harus dijaga mulai dari kita pick up sampai kita delivery gitu. Tapi kan PT Tiko juga selain transportasi juga ada penyewaan gudang. Warehouse juga. Jadi memang PT Tiko Transportasi itu menawarkan end-to-end cold chain logistik Mbak. Kita bisa handle mulai dari pengiriman menggunakan kontainer, baik itu ekspor, impor maupun domestik. Kita juga menyewakan cold storage dan kemudian kita juga mampu mendelivery menggunakan truk river mulai dari tronton, CDD long, CDE, L300 gitu. Oke, berarti semua diambil gitu ya, biar lengkap komplit, biar dapat semua target marketnya ya. Benar, jadi pengennya itu memberikan value added ke customer bahwa cold chain ini kan memang SDM-nya juga masih belum terlalu ramai. Jadi memang kita mau menawarkan jasa tim cold chain itu ke setiap customer. Nah, untuk milestone-nya seperti apa sih dari 2017 sampai sekarang, dari sisi aset, karyawan, dengan jumlah armada itu seperti apa perkembangannya? Kalau untuk dari tahun 2017 awalnya ya Mbak ya, tahun 2017 itu aku masih belum punya truk. Masih pakai truk teman-teman yang lainnya gitu. Nah, di tahun 2018 itu aku dapat kontrak lumayan panjang dengan salah satu distributor di Tangerang. Dia memang kontrak lebih dari kita kontrak itu 4 unit truk, dan mulai saat itu aku beli truknya gitu. Jadi sempat COVID. Nah, COVID kan melanda tuh down banget kan. Nah, jadi ada beberapa kontrak transporter yang diputus. Nah, kita berdampak waktu itu. Cold chain ikut berdampak ya? Ya, cold chain ikut berdampak di sisi transporternya sih waktu itu. Nah, kemudian kita sempat jual dan sekarang kita beli lagi gitu. Tapi naik terus sih. Tahun ini kita ada penambahan 2 unit lagi. Berarti nggak salah bisnis ya Bu, menjanjikan ya? Nggak salah bisnis, menjanjikan, bener. Kan kita sekarang lagi isu hangat nih terkait berlakunya sertifikasi halal logistik per Oktober nanti kalau nggak salah ya? Iya benar. Kan Tiko sendiri justru dari Maret sudah mendapatkan sertifikasi halal itu. Iya benar. Udah. Itu alasan apa sih Bu Titin memilih untuk mengambil proses sertifikasi halal itu?
Ya, memang sudah disarankan ya, kita udah mendengar peraturannya dari MUI juga bahwa memang logistik itu juga harus mendapatkan sertifikat halal. Karena yang kita angkut itu mostly itu makanan dan negara Indonesia kan muslimnya ya banyak ya. Nah, kita ikut melakukan apa yang disarankan dengan MUI tersebut gitu. Makanya kita oke, kita cukup ambil dan kita juga sempat nanya ke beberapa customer apakah dengan sertifikasi halal Bapak lebih percaya? Ya, itu lebih bagus. Mereka bilang kalau kamu bisa mempersiapkan atau mendapat sertifikat halal itu sangat mendukung kita juga karena produsen sendiri pun udah mendengar perihal peraturan tersebut gitu. Berarti membantu kredibilitas juga ya Bu ya? Benar. Tapi dari alasan sendiri apakah memang dari permintaan cargo owner atau memang dari sisi budget kayaknya bisnis kedepannya akan bagus nih kalau kita sudah punya sertifikat halal ini? Iya, kalau dari Tiko sendiri memang Tikonya berminat sih waktu mendengar dan ditawarkan. Kita juga urusnya early itu karena kita tahu bahwa perusahaan logistik kan banyak banget nih. Kalau kita tunda takutnya lebih lama dapatnya, antriannya lebih banyak kan. Makanya waktu awal 2024 kita ditawarkan, kita mendengar, kita langsung take opportunity itu sih. Dan kita cepat juga kemarin. Berapa lama itu prosesnya? 3-4 bulan sih. 3-4 bulan. Itu untuk syarat yang dilewati dari PT Tiko, tapi itu syarat-syarat tahap sampai untuk mendapatkan sertifikat halal itu? Ya, memang kan kemarin kita daftar ya, daftar, kemudian kita memberikan dokumen NIB, dokumen resmi perusahaan ya, kemudian diproses sama mereka dan ada auditor juga yang survei ke karoseri dan kemarin juga sempat juga survei ke garasi kita. Nah, di garasi auditornya juga melihat truk-truk kita kan kita kumpulin di sana. Kemudian ditanya supirnya sering angkut apa aja segala macam, dan kebetulan memang kita nggak pernah angkut B2 yang non halal, kita memang nggak angkut juga Mbak gitu. Karena kan kalau truk kan jalan terus, takutnya kalau misalnya kita angkut ini ternyata ada customer berikutnya yang mau pakai halal, walaupun customernya nggak tahu kan kita juga punya ini ya tanggung jawab ya Mbak. Bener. Jadi surveyornya datang, auditornya datang ke garasi. Dijelaskan kepada para supir cara membersihkan, cara menjaga bagaimana sih kita itu kan supir itu garda terdepan ya Mbak ya. Mereka yang akan tahu gitu ini kargonya apa. Walaupun mereka pun agak ragu, kita kan nggak bisa buka outer package semuanya kan, periksa satu-satu itu kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya mereka merasa ragu, mereka paling cuci dengan sesuai ketentuan halal sih. Oke, berarti dipandu, dikasih pelatihan juga berarti ya selain audit kan. Untuk SDM-nya nanti ada penambahan kah atau bagaimana? Kita masih bisa dihandle sama tim operation logistik sih Mbak. Oke. Nah, untuk proses sertifikasi halal ini apa yang diinvestasikan dari perusahaan logistik? Kalau kita sih memang truknya harus menjamin kehalalan produk yang dibawa sih Mbak. Oke. Nah, kalau untuk proses logistik dan rantai pasok apa saja sih yang mengharuskan sudah harus tersertifikasi halal itu? Kalau memang kalau setahu saya ya yang harus mendapat sertifikat halal itu logistik yang mengangkut makanan, minuman, terus kosmetik, farmasi gitu. Gitu sih. Oke, berarti lebih yang tahap pertama sih, setahu aku tahap pertama kan mereka implementasinya juga bertahap ya. Untuk terkait kita bahas sertifikasi halal ya, untuk sertifikasi halal ini mempengaruhi nggak ke naik tarifnya angkutan? Enggak sih. Enggak. Karena kan banyak yang lebih concern poinnya terkait biaya. Nah, itu dia Mbak. Mungkin karena memang ya kita semua tahu ya, perekonomian sedang agak menurun gitu. Kita memang harganya nggak naik sih, masih harga yang tahun lalu gitu Tikonya. Oke, berarti nggak mempengaruhi udah halal, tapi untuk tarif tidak mempengaruhi. Kalau bisa TOP-nya dipercepat aja boleh nggak? TOP-nya dipercepat. TOP-nya dipercepat aja boleh nggak? Cash gitu kan? Bisa dikasih tahu biaya yang dikeluarkan berapa untuk proses sertifikasi halal ini?
Nah, setahu aku ya memang tergantung Mbak, tergantung NIB-nya. Makin besar skala perusahaannya memang semakin mahal. Tiko kan memang tergolong kecil ya perusahaannya. Kemarin aku masih di belasan sih Mbak. Oh, masih di belasan? Masih di belasan, nggak di atas 20. Temanku juga ada sih yang di atas 70 malah. Ya, karena kan memang skala tergantung armadanya. Iya, armadanya udah besar. Ada beberapa cabang. Kalau Tiko ya nggak nyampe 20 sih, tapi belasan. Menyentuh. Lumayan juga ya. Lumayan. Oke, kalau terakhir sih Bu, untuk monitoringnya kan ini dari LPP UI dan BPJPH Kemenak RI. Nah, itu untuk memastikan perusahaan tetap menjalani standar halal itu seperti apa? Kita kan memang ada setiap tahun ada melaporkan ya Mbak ya. Jadi memang kita melaporkan dan terus di monitoring sama auditornya itu gitu. Jadi memang pelatihan-pelatihan, pertanyaan-pertanyaan itu kita masih komunikasi sih Mbak. Oke, berarti nggak hanya dari awal proses aja Bu, tapi tiap tahun diadakan audit juga. Iya benar, pelatihan. Jadi kalau misalnya ada pelatihan halal yang lebih terupdate, kita diinfo biasanya. Oke, terakhir Ibu. Target Tiko untuk 5 tahun ke depan seperti apa? Wah, waduh, target Tiko 5 tahun ke depan ya. Pengennya memang lebih mempunyai banyak inventory ya, baik itu truk, baik itu motorcycle yang berpendingin, baik itu kontainer, baik itu punya call service sendiri gitu. Karena kan memang balik lagi kita ingin memberikan service yang terbaik kepada customer, ingin memastikan bahwa kita itu concern di suhu, temperatur, dan kehalalannya itu gitu. Pengennya makin berkembang sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Titi. Semoga Tiko siap makin membesar seluruh Indonesia mungkin. Amin, amin. Kalau bisa di luar negeri juga. Luar negeri juga, mancanegara. Mancanegara. Oke, siap. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama Mbak Dini.